Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Marvel News of the Week. Berita-berita terbaru dari Marvel apa aja nih yang udah tayang ya teman-teman. Jadi di sini akan ada update terus nih Jokastoy untuk berita terbaru Marvel Studios, Marvel Cinematic Universe. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Jangan lupa follow juga official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke guys, langsung aja kita bahas ya berita terbaru Marvel's News of the Week. Here we go. Oke, berita pertama ini datang dari series Agatha All Along, dimana berdasarkan Rotten Tomatoes dan kritikus serta para penonton, rating Agatha All Along series ini naik pesat ya teman-teman, dan tinggi banget ratingnya sampai ke 82% lebih nih di Rotten Tomatoes, menunjukkan betapa puasnya para masyarakat dan netizen serta viewer terhadap konten dari series Agatha All Along. Semoga selama 9 episode ini bisa dipertahankan ratingnya dan dapat klimaksnya. Dan juga ada informasi terbaru terkait budget dari pembuatan series Agatha ini, yang ternyata berdasarkan faktanya itu sangat murah, di bawah dari budget produksi series Echo yang mencapai 40 juta dolar. Nah, sedangkan Agatha All Along seriesnya ini di bawah 40 juta dolar dan menjadikan satu-satunya series dari Marvel Studios live action Disney Plus dengan budget terendah dan budget yang paling murah. Tetapi nggak murahan guys ya, tetap berkualitas. Ini dikarenakan Agatha All Along ini menggunakan practical effect teman-teman, dari mulai set The Witch's Road, beberapa properti, tempat, dan juga make up, semuanya practical effect sehingga lebih murah dan malah lebih realistis. Karena kalau teknologi VFX CGI design itu tentu mahal dan nggak murah ya guys. Apalagi di episode 3 dari series Agatha All Along akhirnya nge-mention Mephisto lewat Jennifer Kale yang curiga dengan keberadaan Tin. Mungkin aja dia seorang agent of Mephisto. Wow, gila, mind-blowing banget. Akhirnya Mephisto disebut juga ya guys, dimention pertama kali di Marvel Cinematic Universe lewat series Agatha All Along. Well, berita berikutnya ini datang dari film Deadpool and Wolverine, dimana digital versi digital film Deadpool and Wolverine ini akan rilis 1 Oktober nanti. Sedangkan untuk resolusi 4K Ultra HD Blu-ray dan DVD itu di tanggal 22 Oktober. Jadi pastinya nanti akan udah bertebaran ya HD quality film dari Deadpool and Wolverine ini pada tanggal 1 Oktober. Dan penutupan film ini keuntungannya mencapai 1,3 lebih miliar dolar Amerika, menjadi film yang paling tinggi pendapatannya di Marvel Studios pasca Endgame ya guys. Karena kan terakhir di fase keempat itu ada Multiverse of Madness yang 950 juta dolaran lebih. Sedangkan kalau Spider-Man No Way Home kan nggak terhitung ya, itu kan lebih banyak keuntungannya ke Sony ya guys. Sedangkan yang pure Marvel Studios ini nih, Deadpool and Wolverine, keren dan cakep banget ya. Oke, berita berikutnya ini datang dari seri animasi X-Men 97 Marvel Studios cabang Marvel Animation, yang dimana harusnya season keduanya itu rilis di tahun 2026 lebih cepat, tapi ini dipospon atau ditunda dulu ya teman-teman, dan diproyeksikan akan berjumlah 9 episode. Writer dan sekaligus director Beau DeMayo yang sudah dipecat Marvel Studios itu membagikan sebuah fakta yang mencengangkan, di mana sebenarnya series X-Men 97 season kedua itu sudah selesai dibuat. Kayak kalau mau rilis lebih cepat ya bisa aja, cuman kenapa ditunda? Karena ada perubahan cerita dari yang diinginkan oleh si Beau DeMayo. Karena sebelum ia dipecat dia udah selesai teman-teman ya ngebuat seri animasi X-Men 97 sampai ke season kedua, dimana seharusnya cerita The Age of Apocalypse itu akan ngelit ke introducing new karakter, yaitu Onslaught. Onslaught ini adalah karakter entitas makhluk yang tercipta dari kekuatan Profesor Charles Xavier dan Magneto. Kita tahu di akhir X-Men 97 beberapa anggota X-Men ini terpencar di berbagai timeline, dan salah satunya ada yang masuk ke cerita The Age of Apocalypse. Dan ini menurut Beau DeMayo dirubah ceritanya, makanya itu season kedua ditunda ya guys. Ya semoga cepat kelar dan selesai sehingga X-Men 97 bisa kembali lagi tayang. Berita berikutnya ini datang dari series Vision Quest
yang akan melanjutkan arc cerita spin-off WandaVision berfokus kepada White Vision yang tetap diperankan oleh Paul Bettany, di mana berdasarkan berita terbaru bahwa Carrie Condon, pemeran Friday, akan muncul di series Vision Quest. James D'Arcy juga akan muncul ya guys, akan mengejutkan semua orang sebagai Jarvis di show Vision Quest. Beberapa karakter ini pernah muncul di seriesnya Agent Carter kalau kalian ngikutin beberapa season itu guys. Berita berikutnya ini datang dari series Daredevil, di mana Vincent D'Onofrio atau pemeran dari Kingpin itu nge-share sebuah informasi bahwa sebenarnya Daredevil Born Again Part 1 dan Part 2 yang akan rilis di Disney Plus tahun ini merupakan series yang diadaptasi langsung dari komik Marvel Devil's Range book storyline. Bagi kalian yang nggak tahu, ini tuh kayak komik Daredevil, Devil Range, di mana di sini featuring beberapa hero lainnya seperti Iron Man, Spider-Man, Captain America, Miss Marvel, Luke Cage, dan yang lainnya dalam melawan si Kingpin ini. Nah, kalian boleh banget baca nanti komiknya ya guys. Referensi Daredevil Born Again ternyata dari sana. Berita berikutnya ini datang dari film Captain America Brave New World, di mana Giancarlo Esposito yang ternyata berperan di Captain America keempat dan masih misteri karakternya itu siapa, mengkonfirmasi bahwa karakternya nanti akan punya kekuatan. Nah, kalau berdasarkan foto-foto leak bocoran ini, dia kayak bos mafia gitu yang hanya mengandalkan pistol atau tembakan senjata pistol. Tapi ternyata katanya dia punya kekuatan guys. Wah, banyak banget yang punya kekuatan super ya. Oke, berita berikutnya datang dari film Venom The Last Dance, Venom ketiga, yang memiliki runtime atau durasi film itu 1 jam 50 menit. Wah, 1 jam 50 menit lumayan singkat ya teman-teman. Harusnya sih 2 jam 10 menit gitu kan. Soalnya memperkenalkan Null God of Symbiotes nih. Tapi aku nggak tahu juga ya. Yang dimana diprediksi oleh Sony bahwa Venom The Last Dance itu akan mendapatkan keuntungan 80-120 juta dolar pada opening weekend di wilayah domestic box office. Dan yap, semoga aja ya Venom The Last Dance ini mendapatkan keuntungan yang mereka harapkan. Kemudian ada beberapa aktor nih yang mengungkapkan bahwa mereka ini sudah diwanti-wanti dan dikasih lampu hijau oleh Marvel Studios untuk muncul di Avengers Secret Wars. Yang pertama di sini ada Chris Evans, yang dimana ia menandatangani sebuah kontrak untuk muncul di Avengers Secret Wars dengan karakter yang masih misterius. Berikut pun dengan Hugh Jackman juga yang diset akan tetap memerankan karakter Wolverine di Avengers Secret Wars. Nah, kalau si Ryan Reynolds yang jadi Deadpool-nya, aku nggak tahu ya apakah akan muncul di Secret Wars atau enggak nih teman-teman. Berikut pun dengan Elizabeth Olsen yang juga akan return kembali sebagai Wanda Maximoff as Scarlet Witch di Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Wow, gila banget ya kalau misalnya para Avengers yang lama ini berkumpul kembali guys. Oke, berita berikutnya ini datang dari sequel Shang-Chi yang kedua, yang dimana sequel Shang-Chi yang kedua awalnya di director hendak dibuat oleh Destin Daniel Cretton, tapi di cancel karena Destin Daniel Cretton itu sudah memegang film Spider-Man keempat Tom Holland, dan sampai sekarang masih belum ada ya hilalnya lah untuk pembuatan skrip serta cerita untuk Shang-Chi kedua ini atau sequel Shang-Chi. Aku nggak tahu sih kenapa Marvel Studios nggak cepet buat sequel Shang-Chi, padahal filmnya yang pertama itu sukses di bioskop, padahal itu lagi era pandemi corona ya guys, COVID-19, tapi rilisnya Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings di bioskop pada waktu itu tetap mendapatkan keuntungan yang sesuai. Jadi sangat disayangkan kalau Marvel Studios tidak mengambil keuntungan ini. Berita berikutnya ini datang dari film Blade, yang dimana di video sebelumnya aku udah bahas ya tentang posibilitas skrip cerita Blade yang ditulis oleh Bio de Mayo. Dan di sini ternyata Mahershala Ali sudah sangat puas dengan penulisan skrip dan cerita dari Blade yang ditulis oleh James Samuel yang membuat terkesan Kevin Feige dan juga Mahershala Ali. Nah, ini beritanya baru beberapa hari yang lalu ya guys. Sehingga kalau memang benar James Samuel sebagai writer yang baru untuk film Blade ini dan memuaskan Kevin Feige serta Mahershala Ali terkait cerita yang ia buat, semoga aja segera cepat mulai productionnya ya guys. Terakhir ini berita untuk seri animasi Sony Spider-Man Miles Morales
Beyond the Spider-Verse, di mana akan rilis tahun 2027. Sempat tertunda karena terkait pembuatan filmnya dan beberapa permasalahan internal dari segi desain grafis dan para employee karyawannya. Tapi aku nggak tahu apakah udah selesai itu ya, sehingga diekspektasi film Beyond the Spider-Verse ini akan rilis 2027. Dan beberapa pekerjaan untuk seri animasi Miles Morales ini sudah selesai dibuat oleh Sony. Begitu sih terkait beritanya ya guys. Oke teman-teman, itu dia beberapa informasi penting nih terkait Marvel Studio, Marvel's News of the Week by MCU untuk kalian. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur teman semua. Thank you for watching my videos. Bye bye, see you next time.